Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin ar-rasulil amin al-habibil mubin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun berada, semoga video ini menemui kita dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan dan diberi kemampuan untuk menata dan menjalani aktivitas kehidupan kita dengan baik, dengan mulia, menghasilkan kreativitas yang bernilai dan juga bermanfaat, baik untuk pribadi kita, keluarga, kehidupan sosial, dan lebih khusus lagi kehidupan berbangsa, bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga seluruhnya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, video ini kami sengaja buat dan khususkan untuk Presiden ke-7 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang telah purna bakti di hari Ahad yang lalu, 20 Oktober 2024 Masehi. Alhamdulillah telah ditunaikan seluruh tugas-tugas pengabdian beliau selama kurang lebih 10 tahun sebagai Presiden ke-7 di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kami menampilkan video ini langsung membuatnya di hari Selasa ini, 2 hari kurang lebih setelah purna bakti, dengan harapan agar dapat lebih rileks, lebih nyaman untuk bisa disimak, dan mudah-mudahan juga dalam keadaan yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan, boleh jadi berkontemplasi, mencerna, dan juga mengisi hari-hari dengan lebih baik lagi. Pak Jokowi dalam hal ini, yang pertama, saya pribadi ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi pengabdian selama 10 tahun sebagai Presiden ke-7 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu ketika Allah memilih, Allah memiliki kehendak tertentu dan dimanfaatkan selama 10 tahun ini, sudah pasti didapati banyak kebaikan-kebaikan yang menjadi legasi yang Bapak tinggalkan. Termasuk hari ini, hari Selasa 22 Oktober 2024, dikenal sebagai Hari Santri. Santri-santri di pelosok negeri ini merayakan eksistensi, kebahagiaan menjadi sebagai bagian dari santri yang pernah hadir di lingkup pesantren. Dan tentu itu satu di antara legasi yang telah Bapak tuangkan selama menjabat. Saya masih ingat di tanggal 15 Oktober 2015, Bapak mengeluarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015, dan deklarasi Hari Santrinya dilakukan di Istiqlal pada tanggal 22 Oktober 2015. Sampai hari ini boleh jadi hari yang ke-9 atau waktu yang ke-9 dari sejak deklarasi itu dilakukan. Itu satu bagi kita semua dari sekian legasi yang mungkin didapatkan. Tentu ada kebaikan-kebaikan terlepas dari berbagai macam kekurangan-kekurangan. Setiap orang pasti memiliki itu semua. Yang kedua, kita ingin menyampaikan juga permohonan maaf bila selama dalam masa 10 tahun kepemimpinan Bapak dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, saya sebagai rakyat melakukan hal-hal yang kurang layak, kurang pantas untuk dilakukan. Dan tentunya ini secara terbuka, mudah-mudahan Bapak berkenan untuk memaafkan, berkenan untuk melapangkan, dan dengan itu pula mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan. Yang ketiga, saya kira ini mungkin agak jarang disampaikan. Boleh jadi juga oleh orang-orang terdekat di lingkungan Bapak, mungkin juga para agamawan atau mungkin para kiai yang dekat. Boleh jadi ada yang sudah atau belum menyampaikan bahwa
Alhamdulillah, jabatan presiden sebagai amanah sudah dituntaskan selama 10 tahun. Diantarkan bahkan kepulangan oleh para menteri terkait, kepulangan dikawal oleh satu formasi dari Angkatan Udara dengan pesawat-pesawat yang khusus, dan juga kembali ke kediaman dengan arakan dan sebagainya. Alhamdulillah semua telah dilakukan, semua tugas telah tuntas. Namun tentunya selesainya tugas itu akan mengantarkan kepada tugas yang baru, yaitu tugas evaluasi, tugas untuk berkontemplasi bahwa selama 10 tahun ini tentu akan dimulainya catatan-catatan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hisab yang akan dilalui. Satu tugas telah selesai, tugas lain akan dimulai, yaitu tugas kita untuk menyiapkan evaluasi kehidupan seperti saya dihisab sebagai rakyat, sebagai ulama, yang lain juga dihisab, seluruh rakyat Indonesia, siapapun manusia berkehidupan, dan tentu juga Bapak tidak luput dari itu. Oleh karena itu, tidak mudah menyampaikan pesan yang ketiga ini, karena mungkin orang-orang terdekat Bapak pun boleh jadi tidak menyampaikan hal yang dimaksudkan. Untuk itu, saya turut mendoakan dan turut juga mengajak, mari kita berevaluasi, memperbanyak juga permohonan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita bersyukur bahwa ada banyak hal yang dititipkan, juga kita mencoba untuk menyiapkan hal-hal baik sehingga ketika pulang pada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dipertanggungjawabkan dalam keadaan yang baik, yang menenangkan, yang melahirkan kebahagiaan untuk semua. 3 hal ini yang ingin saya sampaikan. Tidak ada maksud yang lain kecuali ingin seluruh kita mendapatkan nilai baik di hadapan Allah. Semua kita punya hak untuk menjadi hamba yang soleh, dan setiap muslim punya kewajiban untuk saling mendoakan minimal, untuk saling mengingatkan, dan untuk saling membahagiakan satu dengan yang lainnya. Sungguh kita merasa bahagia bila saudara-saudari kita siapapun mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan mendapatkan kebahagiaan saat berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang ingin disampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat atau hal yang kurang berkenan ketika diutarakan. Semoga sekali lagi Allah melindungi kita semua, melindungi bangsa kita, dan memberikan kesempatan pada kita untuk menyiapkan diri dalam kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan mempersiapkan diri untuk mendapatkan akhir yang baik, husnul khatimah, dan kebahagiaan saat berpulang bersama seluruh kerabat tercinta. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.